Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah. Astagfirullah. Melanjutkan pembahasan video kemarin bahwa telah terjadi fenomena yang aneh pada kenyataannya di masyarakat, di mana di semua sektor bisnis, entah itu otomotif, motor, mobil, angkutan umum, bahkan pesawat juga, ke perumahan, housing, real estate, home appliance, barang-barang elektronik, furniture and fixtures, meja kursi dan perabot-perabot rumah tangga. Semua kejangkitan anomali aneh ini, yaitu tren di mana konsumen cari transaksi yang lebih mahal. Afwan. Ada moral yang berubah dalam standar jual beli. Mungkin ini sebuah faktor psikis dari tuntutan duniawi, atau mungkin ini malah manusiawi. Di mana dalam teori ekonomi oikos nomos yang melahirkan jual beli mainstream, yaitu profit yang tinggi dianggap bisnis zaman now, dan mengingkari common bisnis zaman dulu, yaitu low profit, high sales. Jadi kita tentukan profit yang rendah untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Jadi margin profitnya rendah tapi salesnya yang tinggi. Tapi sekarang tidak. Kenyataannya adalah kalau ada satu transaksi, ambil profit setinggi-tingginya. Mungkin ini karena persaingan bisnis di mana mencari sales itu sangat susah, di mana meningkatkan frekuensi penjualan itu sangat susah. Maka dikejarlah profit yang tinggi walaupun transaksinya minim. Jadi bisnis muamalah yang zuhud seharusnya malah memilih bisnis yang brutal. Pembeli konsumen diperas keringatnya sampai menjadi santan. Lalu direkayasa dalam hukum fidusia untuk membuat perlindungan, membuat payung hukum untuk finansial teknologi. Jadi urusan finansial supaya lebih mudah, orangnya nggak usah datang, cukup pakai HP saja. Akadnya nggak perlu ijab kabul. Yang penting pencet tombol yes di keypadnya HP Android, maka akad sudah menjadi halal. Maka sang ikhwan muda yang mengaku dirinya seorang mujtahid ini, seorang yang berijtihad ini, menantang teman-temannya yang dianggap sebagai muqallid, orang-orang yang taklid buta terhadap mainstream. Bisakah metodologi mainstream menjelaskan fenomena ini, yaitu dengan studi pustaka, yaitu cuma duduk di perpustakaan, melahap banyak literatur, lalu membuat kesimpulan?
dan menggenerasinya menjadi kebenaran. Kaya literasi, tetapi miskin interaksi terhadap kasus-kasus nyata di luar tembok sempit perpustakaan. Lalu dibilang ini sebuah hidayah. Bersama rahimakumullah. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi nilainya, yang lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya, yaitu hidayah. Jadi hidayah itu lebih mahal daripada isi dunia. Di sanalah kita nanti akan menemukan kebenaran itu. Walaupun kita tuh bukan apa-apa, kita cuma seorang awam. Nanti Allah akan memberikan kepada kita kefahaman, pemahaman, sehingga bisa memahami kebenaran, walaupun ilmu kita cuma sedikit. Jadi, mencari kebenaran dengan hanya mengandalkan studi kepustakaan, itu seperti bertaruh dengan masa lalu. Jadi kalau kita mencari kebenaran cuma dengan membaca-baca buku saja, itu kita seperti bertaruh dengan masa lalu. Karena buku itu ditulis di masa lalu. Jika kita melihat bahwa semua kalimat-kalimat dalam buku literatur itu adalah past tense, kalimat lampau. Karena jika present tense, pastilah buku itu masih berbentuk draft di tangan penulisnya, masih konsep. Dan jika future tense, jika berisi kalimat-kalimat yang akan datang, pastilah buku itu masih berbentuk gagasan di benak penulisnya. Lalu, mengapa kita mempertaruhkan kebenaran dengan masa lalu? Cuma mempelajari buku. Karena itu dikritik oleh ikhwan muda mujtahid tadi, supaya keluar dari perpustakaan, supaya keluar dari tembok kelas, bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Tidakkah kenyataan itu lebih mempresentasikan kebenaran? Dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, kita bisa melakukan riset, melakukan in-depth auditing, pemeriksaan yang dalam, in-depth interviewing, bisa berwawancara langsung dengan para pelakunya, bukan cuma membaca buku. In-depth investigation, jadi melakukan investigasi yang dalam terhadap suatu kasus. Kasus-kasus yang nyata, bukan contoh-contoh di buku. Dan kita batasi dalam suatu studi kasus, dalam kasus-kasus tertentu, supaya tidak menjadi general. Karena dalam dunia nyata itu, tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan semua masalah. Lalu mengapa satu teori, apalagi itu cuma teori studi pustaka, yang garing dan kering dan gampang, itu malah banyak peminatnya, malah itu yang sering dipilih oleh para pendidik? Ya tentu saja, karena memang itu adalah karakteristik dari mainstream, arus besar. Pengikut mainstream itu ciri-cirinya adalah orang yang tidak mau susah payah. Dia ikut arus kemana orang-orang kebanyakan mengalir, ikuti arus saja. Jangan berharap follower mainstream akan berenang bersusah payah melawan arus. Jadi orang-orang mainstream itu tidak mungkin melawan arus. Atau bersakit-sakit, berakit-rakit ke hulu lebih dulu, nggak mau mereka. Orang-orang mainstream itu orang-orang yang malas. Ikuti saja kemana arus mengalir.
nggak usah cari jalan sendiri. Orang-orang mainstream itu mengikuti kemana condongnya orang-orang kebanyakan. Jangan coba-coba melawan arus, apalagi mengorbankan kemapanan. Jadi apa yang dipraktekkan oleh orang banyak itu adalah kebenaran. Jadi bagi para pengikut mainstream, apa yang dipraktekkan oleh orang banyak yaitu kebenarannya. Yang berbeda dengan orang banyak itu berarti anti kemapanan. Dianggap radikal, dicap sesat, bahkan dicap sebagai mabok agama. Orang-orang umum tidak akan menghargai buah pikiranmu. Mereka lebih percaya pada buku-buku yang ada pada mereka. Gampang banget, sederhana banget. Seorang sarjana S1 dari Universitas A, setelah lulus, padahal nggak pernah praktek nih, begitu lulus langsung ambil S2 di Universitas B, tanpa pernah bekerja, tanpa pernah praktek. Lalu setelah lulus dari Universitas B, dia kembali ke Universitas A, tempat asalnya, alma maternya, lalu mengajar sebagai dosen. Maka lalu mahasiswanya dapat apa? Padahal itu ilmu terapan, bukan ilmu sains. Seluruh hidupnya cuma tinggal di Menara Gading, di dalam kotak tembok yang saya bilang sebelumnya, cuma di sebuah dinding sempit. Lalu mahasiswanya dapat apa jika gurunya nggak pernah keluar dari tembok? Maka inilah yang disebut dengan inflasi pengetahuan. Apa inflasi ilmu pengetahuan itu? Hipotesanya adalah seorang guru tidak mungkin bisa mentransfer 100% ilmunya kepada muridnya. Begitu juga seorang murid tidak mungkin bisa menyerap 100% ilmu gurunya. Maka dengan pendekatan kuantitatif, dengan pendekatan angka ini misalnya persentase yang paling mendekati adalah 70%, maka proses terjadinya inflasi ilmu pengetahuan itu adalah saat pengajaran pertama 70%, jika dilanjutkan lagi pada pengajaran kedua maka 70% kali 70%, berikutnya kali 70% lagi, kali 70% lagi, begitu seterusnya sampai persentasenya menjadi lebih rendah. Yaitu ketika pengajaran dari suatu jenis ilmu terapan, tetapi dosen asatidnya tidak pernah menerapkan ilmunya dalam situasi dan kondisi yang sesungguhnya nyata. Cuma belajar dari buku ke buku, dari dalil ke dalil, dari satu referensi ke referensi yang lain, pindah satu kelas ke ruang kelas lainnya, dan paling mentok cuma simulasi di dalam laboratorium praktek. Tidak pernah bertemu dengan dunia nyata. Jadi mentok-mentoknya itu di praktikum di lab. Padahal praktikum di lab itu cuma sebuah reduksi dari fakta. Pemahamannya cuma di angan-angan. Proses pengajarannya cuma menceritakan buku-buku yang pernah dibacanya. Ini kira-kira seperti universitas kedokteran tapi tidak punya rumah sakit sendiri. Jadi cuma menceritakan buku ke buku. Seperti ibu menceritakan buku Hans Christian Andersen kepada anaknya menjelang malam tidur. Jadi ciri-cirinya ilmu mainstream dan cara mengajar dosen-dosen mainstream adalah tidak punya gagasan, tanpa gagasan. Cuma wacana-wacana saja yang diajarkan. Bahasanya normatif, kontekstual, pegangannya cuma textbook, letter luck, apa yang ditulis yaitu apa yang diucapkan.
nggak punya argumen, cuma retorika semata. Cuma bermain dalil. Dalil dilawan dengan dalil. Referensi dilawan dengan referensi. Makna harfiah hanya tersurat, tidak memahami makna yang tersirat. Jadi mendewakan kata, makna kata dianggap abadi. Ini bisa-bisa kufur karena tidak ada yang abadi di dunia yang fana ini. Bagi penganut mainstream, tidak ada ijtihad, tidak ada mujtahid. Di lingkungan mainstream, semua orang adalah muqallid, orang-orang yang taklid buta terhadap pengajaran. Ilmunya dianggap abadi, jadi suatu ilmu itu dianggap abadi. Bagi mereka itu aneh sekali dan berhayal bagaimana melakukan transaksi yang zuhud, yang tidak mengutamakan dunia, padahal hidup di dunia. Melakukan transaksi yang mengutamakan akhirat, padahal hidupnya di dunia. Ini aneh katanya, kata orang-orang mainstream. Kamu tuh mabok agama. Bagi penganut mainstream ini tidaklah mungkin. Tidak akan lama teori ini, dan akan segera punah dilindas oleh perubahan zaman. Bisnis akan mengikuti arus bisnis global. Bagaimana arus bisnis global dunia berjalan? Ke arah mana? Pada zahirnya, semua SOP itu sama, yaitu untuk mengatur perilaku manusia. Kadar kepatuhan manusia terhadap SOP itu disebut compliance. Sedangkan kadar kepatuhan manusia terhadap syariat itu disebut takwa. Mana SOP yang mau dirujuk? Tetap kembali kepada manusianya. Mau SOP yang longgar atau pilih SOP yang detail dan ketat, tetap kembali kepada orangnya. Tetapi biasanya orang yang tidak mau tunduk pada SOP disebut dengan penganut kebebasan atau liberal. Mereka merasa lebih baik, lebih kreatif jika tidak dikekang oleh peraturan. Tanpa peraturan, mereka merasa lebih bisa mengaktualisasikan diri. Jadi ini yang muncul kemudian. Orang-orang liberal. Jadi orang-orang yang berteori bahwa muamalah itu nanti akan mengikuti arus bisnis global. Apa yang terjadi di dunia, maka itu yang akan mempengaruhi bisnis di dalam negeri. Jadi muamalah nanti juga akan dipengaruhi oleh bisnis global. Inilah pemikiran orang-orang liberal. Jadi orang-orang liberal merasa bisa bekerja lebih baik jika tidak diawasi, jika tidak diatur-atur. Orang-orang liberal itu lebih suka bekerja tanpa aturan, bebas mengekspresikan diri. Maka lahirlah faham lagi, yaitu mereka yang disebut orang-orang ekspresionis. Mereka itu biasanya lahir dari orang-orang liberal. Jadi ekspresionis itu lahir dari liberalisme. Ekspresionisme itu lahir dari liberalisme, dan liberalisme itu lahir di kalangan orang-orang mainstream.
yaitu tren sekarang. Jadi sebenarnya liberal itu adalah karakter personal. Karakter personal yang nggak mau atau susah diatur. Atau watak kanak-kanak yang tidak diarahkan dengan baik oleh orang tuanya. Jadi tidak ada itu Islam liberal. Liberal mah liberal aja, nggak usah bawa-bawa nama Islam. Liberal itu memang orangnya, bukan agamanya, nggak ada hubungannya sama agamanya. Islam liberal bukan aliran, tapi orang sakarepe dhewe, orang yang semaunya sendiri, yang KTP-nya kebetulan Islam. Berbeda dengan orang yang sejak kecil mendapatkan didikan dan aturan yang baik dari orang tuanya. Maka dia akan mengatur dirinya sendiri. Jadi dia mengatur dirinya sendiri. Beda sama orang liberal. Orang liberal itu tidak mau diatur. Baik aturan itu ketat maupun aturan itu longgar, maka dia akan mencari rujukan sendiri. Dia mencari aturan sendiri, mencari SOP sendiri. Baik SOP yang lebih detail dan lebih terinci, agar tak salah langkah, tidak jumawa dan sok tahu, merasa sudah tahu segala-galanya. Berbeda dengan orang liberal. Orang liberal tuh pengennya bebas, tanpa aturan. Hal-hal di atas harus dihindari oleh para thalabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menginginkan ilmu dan orang-orang yang menginginkan hidayah, yaitu kedisiplinan terhadap standar, yaitu compliance, standar. Kepatuhan terhadap compliance akan membawa diri kita pada integritas, yaitu adab etika yang tinggi. Tunduk pada aturan, tidak mau melanggar aturan, itu adalah integritas. Menolak rasuah, hal-hal yang melanggar hukum, menolak fraud, hal-hal yang curang, tidak mau melakukan kecurangan, dan menjunjung tinggi kejujuran dan anti korupsi. Sedangkan kepatuhan terhadap syariat disebut dengan takwa. Jadi kalau patuh kepada standar disebut compliance, kalau patuh kepada syariat disebut takwa. Dan tingkatan takwa ini akan membawa kepada akhlakul karimah, akhlak yang tinggi, akhlak yang zuhud, yang kafah, dan bersikap tawaddu.